Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sedang isolasi, kita berharap pemulihan segera ada bagimu. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap sukacita dan tetap semangat. Semoga kesehatan segera menghampiri Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita mendengar renungan di hari ini, kita akan mengawalinya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih karena kasih-Mu besar bagi kami. Pertolongan-Mu luar biasa bagi kami. Dan anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu, ajari kami untuk tetap mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan bagi kami. Kami akan bersekutu bersama Tuhan dalam renungan hari ini. Berkati kami, berkati juga firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berbicara tentang anugerah besar, tentang kasih yang sempurna dari Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, tentu saja pikiran kita terarah kepada pengorbanan Yesus yang merelakan hidupnya, yang memberi nyawanya sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus kita,
dalam masa-masa Prapaskah ini, kita merenung bagaimana Allah benar-benar menunjukkan kasih yang sempurna bagi kita. Kita merasakan bagaimana Allah memberi anugerah yang besar bagi kita. Kita menikmati dan merasakan bagaimana Allah peduli atas kehidupan kita. Hingga Dia memberi hal yang luar biasa, hal yang sangat berharga, hal yang tidak mampu diberikan oleh dunia ini kepada kita, yakni pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan, Yesus yang tidak melakukan dosa, Yesus yang sempurna itu, tetapi menjadi korban atas dosa-dosa yang kita lakukan. Besarlah sungguh kasih Allah bagi kita. Sempurnalah kebaikan Tuhan bagi kita. Luar biasa benar anugerah Allah bagi kita. Hal yang sangat berharga, hal yang sangat luar biasa Dia beri sebagai tebusan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, merenung dalam masa Prapaskah untuk menghayati bagaimana pengorbanan Allah bagi kita adalah hal yang perlu untuk kita lakukan. Dari renungan ini kita mau belajar tentang banyak hal. Kita mau renungkan tentang banyak hal. Yang pertama, kasih Allah besar bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela mengorbankan Yesus Kristus untuk keselamatan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang pertama, kasih Allah itu besar, kasih Allah itu sempurna, kasih Allah itu luar biasa bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan bagi semua orang. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak ada artinya, bahwa hidupmu tidak ada harganya. Allah mengasihi kamu, kamu berharga di mata Allah. Karena itu Allah tidak menginginkan kebinasaan hidupmu, tapi Allah mempersiapkan dan merancangkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ingat dan pegang, kasih Allah itu ada bagimu, ada bagiku, ada bagi semua orang. Kasih Allah itu besar bagimu, besar bagiku, besar bagi semua orang. Lalu yang kedua, kasih Allah itu sempurna dan kita berharga. Siapakah di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang pernah merasa hidupnya tidak berharga? Jika kamu pernah merasa hidupmu tidak berharga, hidupmu tidak ada apa-apanya, hidupmu begini-begini saja, seolah-olah Allah tak peduli kepadamu, tidak peduli dengan pergumulanmu, tidak peduli dengan kerinduanmu, tidak peduli dengan harapanmu. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kamu berharga, Allah peduli akan engkau. Kamu berharga dan tidak ada seorang pun yang bisa menganggap dirinya rendah ataupun tidak ada apa-apanya. Karena engkau berharga, karena kita semua berharga, karena semua orang percaya adalah berharga. Allah mengorbankan Yesus untuk menebus ciptaannya yang berharga itu. Kita luar biasa. Kita adalah ciptaan yang berharga dan bernilai yang telah Tuhan tebus di dalam nama Yesus. Yang ketiga, melalui renungan ini, kita mau belajar tentang merespon perbuatan Allah itu dengan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apakah yang kita bisa beri sebagai balasan penebusan yang Yesus lakukan atas kehidupan kita selain daripada hidup menurut firman Tuhan? Tidak ada yang kita bisa beri kepada Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki tidak cukup untuk membeli keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Maka yang paling utama dan terutama sebagai respon kita atas penebusan Kristus adalah melakukan apa yang Dia firmankan dan hiduplah menjadi teman sekerja Allah, mewartakan kasih, hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tiada seorang pun yang sempurna dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan yang senantiasa mengajak dan mengajari kita, mengharapkan supaya setiap orang memperbaharui hidupnya menjadi pribadi yang lebih sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memberi anugerah besar bagi kami. Terpujilah Engkau Yesus yang darah-Mu ditumpahkan untuk menebus kami. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus yang senantiasa mengajari kami dan memberi kami hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan, keselamatan, kasih yang besar, dan kehidupan yang berharga yang Tuhan beri bagi kami. Allah menebus kami di dalam nama Yesus, dan Allah menjadikan kami menjadi ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Ajari kami untuk menghargai penebusan Tuhan dalam kehidupan kami dengan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk semua orang, semua jemaat, semua keluarga yang telah Tuhan anugerahi dengan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami hidup dalam keselamatan yang daripada Tuhan saja. Hari ini kami sampaikan hidup kami kepada-Mu, berkati kami Tuhan, dalam setiap harapan, cita-cita, dan doa kami. Berkati jemaat yang dalam masa pemulihan dan masa isolasi mereka karena penyakit COVID-19. Kami mohon bermurah hati dalam menganugerahkan kesembuhan bagi kami. Anugerahi juga kami Tuhan dengan keselamatan daripada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan, tapi biarlah kasih Allah melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.